15 ciri-ciri kamu terkena sihir, entah santet, teluh, maupun pelet. Sebagai negeri yang masih kental dengan unsur mistis, aktivitas sihir ini biasa terjadi di Indonesia. Bahkan walaupun sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi ini sudah meluas hingga mencapai pelosok Indonesia, tapi nyatanya masih banyak loh kasus-kasus penyakit yang terjadi akibat sihir. Dan biasanya penyakit akibat sihir ini tidak bisa disembuhkan secara medis. Butuh penanganan yang berbeda untuk meredakan gangguan sihir dan menyembuhkan penyakit yang ditimbulkan akibat sihir. Lalu apa sih ciri-ciri manusia yang mengalami sihir sehingga dia harus segera mencari pertolongan? Sebelum kita bahas lebih lengkap, ada informasi penting nih yang harus kalian simak. Jika kalian mengalami ciri-ciri ini, bisa jadi itu adalah penyakit akibat sihir. Apa saja? Gejalanya biasanya kalian mengalami sakit, tapi diperiksakan ke dokter atau ke rumah sakit tidak ketemu penyakitnya. Kemudian kalian jadi emosian, hubungan sosial memburuk, dan keharmonisan dengan pasangan jadi terganggu. Bahkan ada yang karir dan usahanya ikut terganggu. Kenapa manusia bisa kena sihir? Di online kelas minggu ini, saya akan bahas bagaimana sihir itu bisa bekerja, termasuk bagaimana metode penyembuhannya, sehingga kalian bisa menyembuhkan diri sendiri dari sihir sekaligus membentengi diri dari sihir agar tidak terkena lagi. Selengkapnya akan kita bahas di online kelas minggu ini dengan tema sihir, penyakit ain, dan penyembuhannya. Cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya dan daftarkan diri kalian sekarang, karena belum tentu online kelas dengan tema serupa akan saya buat lagi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sihir diartikan sebagai perbuatan ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan gaib seperti menggunakan guna-guna dan mantra. Sihir juga diartikan sebagai penggunaan kekuatan gaib untuk tujuan tertentu. Gaib sendiri biasanya dipakai untuk mengatakan sesuatu yang tidak bisa dirasionalkan dan dibuktikan secara sains. Setidaknya, gaib adalah aktivitas di alam semesta ini yang tidak bisa dibuktikan secara fisika klasik. Di Barat, sihir ini banyak diidentikan dengan primitivisme. Primitivisme sendiri adalah segala paham budaya, kebudayaan, atau ritual adat atau klinik yang berkaitan dengan zaman-zaman yang sangat kuno dan dianggap masih primitif, yang biasanya banyak dilakukan oleh suku-suku tradisional yang menghuni daratan Eropa dulu sebelum Eropa dikuasai oleh agama Kristen dan Islam. Jadi di Barat, sihir itu biasanya hanya mereka kenal terjadi di zaman kuno sebelum ilmu pengetahuan meledak di akhir abad pertengahan. Di Barat, sihir adalah sistem konseptual yang merupakan kemampuan manusia untuk mengendalikan alam, termasuk mengendalikan kejadian, objek, orang, dan fenomena fisik melalui mistik, paranormal, atau supranatural. Paranormal sendiri adalah orang-orang yang memiliki kemampuan psikis, yang biasanya ini berasal dari indera keenam mereka. Zaman dulu, indera keenam dianggap sebagai kemampuan mistik, karena belum ada penjelasan ilmiahnya. Semakin modern zaman, indera keenam akhirnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Sekarang, indera keenam mulai bisa ditemukan, ternyata banyak berkaitan dengan kemampuan intuitif manusia, di mana intuisi ini adalah hasil dari kinerja otak kanan manusia dan merupakan ranah dari pikiran bawah sadar atau subconscious mind, di mana ini sebenarnya sangat ilmiah. Dan ternyata manusia itu memang akan banyak bisa mengaktifkan kemampuan psikisnya jika ia pandai memanfaatkan potensi-potensi yang terkandung dalam pikiran bawah sadarnya. Sedangkan supranatural itu dianggap sebagai kemampuan-kemampuan antikodrati yang wujudnya biasanya tidak kelihatan, namun energinya bisa kita alami dan kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kekuatan supranatural ini bisa kita pergunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Di zaman dulu, kemampuan supranatural itu dianggap sebagai mistis dan gaib karena belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Kini dengan ditemukannya fisika modern atau fisika kuantum, maka fenomena-fenomena supranatural pun bisa dijelaskan bagaimana sistem kerjanya. Nah, tidak menutup kemungkinan sihir pun nanti akan bisa dijelaskan secara fisika kuantum juga. Kira-kira kalian penasaran gak sih dengan penjelasan ilmiah terkait sihir ini? Jika iya, coba ya tuliskan komentar kalian di bawah. Kalau banyak yang penasaran, mungkin saya akan buatkan videonya. Nah, kata sihir sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang artinya tipu daya dan pesona. Arti dasarnya adalah ini, namun beberapa ulama mengembangkan definisi sihir menjadi bermacam-macam. Ada yang berpendapat bahwa sihir adalah aktivitas memanipulasi manusia, kejadian, atau alam dengan menggunakan tipu daya sehingga sesuatu tidak tampak seperti aslinya atau tidak tampak seperti hakikatnya. Ada juga yang berpendapat bahwa sihir adalah aktivitas yang menggunakan jampi-jampi, ikatan, atau perkataan, baik lisan maupun tulisan yang bertujuan untuk memanipulasi orang. Ada juga yang berpendapat bahwa sihir adalah aktivitas yang dilakukan untuk mempengaruhi badan, hati atau perasaan atau akal orang lain
lain tanpa kita perlu berinteraksi langsung. Sihir bisa memiliki macam-macam arti. Pada hakikatnya, sihir adalah aktivitas untuk memanipulasi orang lain menggunakan kekuatan atau jalan supranatural, mistik, atau aktivitas manipulasi lainnya, sehingga orang bisa terperdaya, tertipu, dan mengikuti manipulasi yang dilakukan oleh si pengirim sihir. Bahkan dalam kasus-kasus yang lebih berat, sihir sampai bisa menghilangkan jati diri asli korban, dan pengirim sihir bisa mengontrol penuh seluruh kehidupan korban untuk kepentingannya sendiri. Lalu apa sih ciri-ciri manusia yang mengalami sihir? Kalau kamu mengalami banyak dari 15 ciri-ciri berikut ini, sebaiknya segeralah mencari bantuan untuk menyembuhkan diri. Yang pertama, sering mimpi buruk dan susah tidur. Ketika kalian terkena sihir, biasanya kalian menjadi susah tidur. Kalaupun bisa tidur, biasanya sudah larut malam sekali. Atau bahkan ada yang baru bisa tidur menjelang pagi, dan itu pun seringkali tidak nyenyak. Ketika tertidur, kalian jadi mengalami banyak mimpi buruk. Bahkan bisa saja mimpi buruk tersebut terjadi setiap hari. Mimpi buruk ini biasanya berkaitan dengan ular, kematian, mimpi tersesat di kuburan, atau terjebak di rumah kosong. Mimpi jatuh dari ketinggian, tenggelam, hanyut, atau bentuk-bentuk mimpi seram lainnya. 2. Mengalami sakit fisik yang tidak bisa diidentifikasi dan disembuhkan secara medis. Kalian mengalami beberapa gejala sakit, seperti sakit pada umumnya. Misalnya, kalian mengalami pembengkakan dan sakit di area-area tertentu. Kalian mengalami demam hebat. Kalian mengalami penurunan tekanan darah yang ekstrim. Bahkan ada yang sampai mengalami kelumpuhan segala. Tapi, ketika dibawa berobat ke dokter atau ke rumah sakit, dokter tidak bisa mengidentifikasi penyakit apa yang sedang kalian alami. Bahkan tak jarang, dokter menilai kalian itu baik-baik saja, alias tidak sakit apa-apa. Kalaupun ada dokter yang mencoba mengidentifikasi penyakitnya, biasanya identifikasinya itu berubah-ubah. Dokter A bilang kalian sakit X, diobati dengan resepnya tidak sembuh, lalu kalian berpindah ke dokter B dan didiagnosa penyakit Y, namun tidak sembuh juga. Nanti kalau pindah dokter lagi, penyakitnya bisa beda lagi. Seperti seolah-olah tidak ada dokter yang bisa mengetahui dengan pasti kalian itu sebenarnya sakit apa. 3. Wajah kusam, berjerawat, atau lebih tua. Meskipun kalian menggunakan skincare, sering cuci muka, dan mandi rutin, orang yang terkena sihir biasanya wajahnya akan nampak suram, bahkan ada yang jadi mudah berjerawat. Bagi yang terkena sihir yang parah atau yang sudah dalam waktu yang lama, wajah korban bisa menjadi jauh lebih tua daripada usia yang seharusnya. 4. Sesak atau tertekan di dada. Rasa sesak ini berbeda dengan sesak akibat asma atau penyakit pernafasan lainnya. Rasa sesak yang dirasakan di sini, kalau menurut pengalaman saya dan pengalaman teman-teman penyintas sihir lainnya, rasa sesak ini timbul akibat kondisi dada yang tertekan. Ketika kalian terkena sihir, kalian akan merasakan dada kalian itu seperti ditekan atau dipres besi yang sangat tebal dan menghimpit. Saking ditekannya, kalian sampai merasakan susah bernafas. Padahal sebenarnya tidak ada apa-apa yang menekan. 5. Ada aliran energi panas di titik-titik tertentu. Aliran energi panas ini biasanya terjadi di kaki, namun juga bisa merambat ke anggota tubuh lainnya. Dan energi panas ini biasanya tidak muncul sekali dua kali saja, tapi bisa berkali-kali dan rasanya tidak nyaman. 6. Pundak berat seperti menggendong orang. Ketika baru terkena sihir, pundak Anda rasanya akan sangat berat seperti seolah-olah Anda sedang menggendong raksasa atau orang lain di kedua pundak. 7. Sakit di area punggung, terutama saat malam hari. Biasanya sakit di area punggung ini muncul ketika malam hari selepas maghrib hingga dini hari, dan ini bisa berlangsung selama beberapa menit, bahkan juga bisa berlangsung selama berjam-jam. Rasa sakit di area punggung ini bahkan ada yang sensasinya seperti dibakar. Saking sakitnya, kalian pun bisa sampai berteriak-teriak dan menangis kesakitan. 8. Mengalami stres, cemas, panic attack, dan jenis gangguan mental lainnya. Ketika terkena gangguan sihir, biasanya Anda akan menderita gangguan mental, dan biasanya gangguan mental yang timbul ini lebih dari satu. Biasanya yang terkena sihir akan menjadi stres, senantiasa cemas, bisa terkena serangan panik atau panic attack juga, dan bahkan dia juga bisa mengalami gangguan-gangguan mental lainnya seperti gangguan makan, berkepribadian ganda, delusi, dan masih banyak lagi. 9. Amarah meledak-ledak dan sulit dikendalikan. Orang yang terkena sihir biasanya dia akan menjadi sangat sensitif. Dalam kesehariannya, dia selalu diliputi dengan rasa marah. Dan rasa marah ini tidak wajar, berbeda dengan kemarahan normal yang biasa dialami manusia ketika dia tersakiti, tersinggung, atau kesal karena suatu hal. Marahnya orang yang terkena sihir itu bersifat konsisten, membara, dan hampir tidak bisa diredam. Apapun bisa membuat dia tersinggung dan marah. Bahkan kita salah ngomong sedikit saja, itu bisa membuat korban sihir itu ngamuk hingga membanting barang atau menyerang orang lain. Dan korban biasanya tidak bisa mengontrol emosi amarah yang meledak-ledak ini.
Amarah ini akan terus ada sampai korban itu sembuh dari sihir. Makin besar amarahnya, biasanya makin kuat juga sihirnya. 10. Membenci orang dengan kadar yang tidak wajar. Orang yang terkena sihir, jika jenis sihirnya adalah santet untuk menguasai seseorang atau menjatuhkan kehidupan korban, ternyata pelakunya itu bisa ditandai dari bagaimana perilaku korban sehari-hari. Bagi sihir dengan jenis santet, reaksi korban biasanya dia akan sangat membenci orang yang mengirimnya. Bencinya ini luar biasa, bahkan bisa menjadi dendam. Saking bencinya, sampai disuruh memaafkan atau melupakan pun tidak bisa. Dan kebencian ini timbul alami sebagai reaksi pikiran bawah sadarnya terhadap sihir yang dikirimkan. Pikiran bawah sadar ini ternyata mengetahui loh siapa yang mengirim. Dan biasanya sihir itu baru bisa berhasil jika korban juga dalam keadaan marah atau membenci si pengirim sihir. Jadi kalau di keluarga kalian ada yang terkena sihir dan kalian penasaran siapa yang mengirim, lihat saja perilaku korban. Dia itu paling benci sama siapa. Nah, orang yang paling dia benci inilah biasanya yang mengirimkan sihir atau santetnya. 11. Sering melihat penampakan atau barang bergerak sendiri. Orang yang terkena sihir biasanya juga jadi sering melihat penampakan. Penampakan ini pun macam-macam ya, bisa absurd, bisa seram, bahkan kalaupun korban sehari-hari tidak bisa melihat penampakan, ketika sudah terkena sihir secara alami dia jadi bisa melihat penampakan. Bahkan dia juga bisa mengalami barang-barang di sekitarnya itu bergerak sendiri, seperti ada yang menggerakkan. Entah gantungan kunci bergoyang-goyang sendiri, gorden jendela bergerak-gerak sendiri dalam ritme yang teratur, atau barang-barang lain bergerak sendiri seperti ada yang menggerakkan. Ini bisa terjadi karena energi yang menghantar sihir inilah biasanya yang membuat barang-barang tersebut bergerak sendiri. Nah, orang yang masih berpaham agama, terutama agama Samawi, biasanya akan menganggap itu semua adalah gerakan dari setan atau kuasa gelap yang menghantarkan sihirnya, atau yang menjaga agar sihirnya itu tetap bekerja di korban. Bahkan untuk skala yang lebih ekstrim lagi, ada yang sampai barang-barangnya itu hilang, lalu tidak lama ketemu lagi. 12. Nafsu dan gairah menggebu-gebu dan sulit untuk dikontrol. Bagi orang yang terkena sihir jenis pelet, korban biasanya akan mengalami peningkatan nafsu dan gairah yang sangat tinggi. Namun anehnya, nafsu atau gairah ini tidak berlaku untuk pasangannya. Nafsu atau gairah ini justru berlaku bagi si pengirim sihirnya. Misalnya nih, korban jadi sering kepikiran si pengirim sihir, tapi kepikirannya itu lebih ke kangen, berfantasi secara seksual atau relationship, dan kemelekatan. Korban ketika mengingat pengirim sihir juga jadi langsung timbul gairah serta nafsunya. Bahkan di level yang sudah parah, korban bisa kehilangan akal sehatnya dan jadinya dia akan berusaha mengejar-ngejar atau mendekati si pelaku melulu. Dan ini sulit dicegah karena pikiran bawah sadarnya sudah terlanjur melekat dengan sihir si pelaku. Inilah yang menyebabkan rumah tangga itu bisa retak. 13. Pikiran hanya berfokus pada sosok seseorang saja. Orang yang terkena sihir, entah santet atau pelet, terutama pelet dan jenis santet untuk menguasai diri korban, biasanya korban pikirannya hanya bisa fokus pada satu orang. Dalam kesehariannya, walaupun korban melakukan aktivitas normal seperti biasa, sebenarnya dalam pikirannya dia terus memikirkan orang yang mengirimi sihir tersebut. Bahkan dia secara bawah sadar bisa menyusun rencana loh untuk meninggalkan tempat asalnya dan menemui si pengirim sihir. Jika sudah terjadi proses pertemuan ini, maka ini akan sangat berbahaya. Karena korban bisa jadi akan diikat selamanya oleh si pelaku sihir untuk dimanipulasi seumur hidup. Walaupun kontrak sihirnya sudah berakhir, tapi pelaku bisa mengikat korban dengan cara-cara lain agar tetap berada dalam radar si pelaku. 14. Kehilangan jati diri. Orang yang terkena sihir juga bisa sampai kehilangan jati diri. Dia jadi tidak lagi menyadari dirinya itu siapa, apa yang dibutuhkan dirinya, dan apa yang dimaui oleh dirinya. Pikirannya hanya tertuju pada si pengirim sihir saja. Bahkan di kasus sihir yang sudah sangat tinggi levelnya, korban bisa sampai merasa bahwa jati dirinya adalah ya si pengirim sihir tersebut. Korban jadi secara sukarela akan menyerahkan seluruh yang ada pada dirinya, termasuk pikiran, jiwa, dan tubuh untuk si pelaku sihir. Dia tak lagi bisa mengontrol dirinya sendiri karena yang menjadi pengontrol sekarang adalah pelaku sihirnya. Nah, di Jawa, jenis sihir yang seperti ini dikatakan juga sebagai sihir lali jiwo atau sihir lali sukmo. 15. Hubungan sosial memburuk. Orang yang terkena sihir biasanya juga memiliki hubungan sosial yang buruk. Komunikasinya jadi buruk karena pikirannya telah dikontrol oleh pelaku sihirnya. Akal sehatnya tidak berfungsi dengan baik, jati dirinya juga sudah hilang. Omongannya jadi tidak sinkron. Pikirannya sering tidak nyambung dengan orang lain dan korban menjadi sangat sensitif emosinya. Ini membuat korban jadi dijauhi oleh teman-temannya. Apalagi korban sihir biasanya vibrasinya itu turun drastis, sehingga orang-orang yang
yang baik, ini akan enggan mendekat dan kemampuan bersosialisasinya jadi menurun. Bahkan seorang korban sihir juga bisa loh malah menjadi toksik terhadap orang lain, sehingga orang jadi enggan berteman dengannya. Pokoknya, jika ada teman atau saudara yang hubungan sosialnya dengan orang lain buruk, vibrasi atau auranya membuat orang lain tidak nyaman, dan hubungan suami istri di rumah tidak harmonis, kalau diajak ngomong sering tidak nyambung, maka hati-hatilah. Bisa jadi, selain tanda-tanda gangguan mental, itu juga bisa jadi merupakan tanda dari gangguan sihir. Jika kalian mengalami lebih dari 50% tanda-tanda tadi, jangan ragu untuk mencari pertolongan untuk menyembuhkan diri. Sihir bisa disembuhkan dengan beragam cara. Bisa dengan menjalani ruqyah kalau kalian Islam, bisa dengan jalan eksorsisme kalau kalian Kristen, atau melukat, atau bisa juga menjalani hipnoterapi. Kalian juga sebenarnya bisa menyembuhkan diri kalian sendiri dari sihir kalau kalian tahu cara kerjanya dan bagaimana metode self-healingnya. Nah, di online kelas saya minggu ini, saya akan membahas lebih detail tentang sihir dan pengobatannya. Jika kalian tertarik dan ingin sembuh, daftarkan diri kalian sekarang. Cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya dan daftarkan diri kalian sekarang. Karena seatnya sangat terbatas dan belum tentu online kelas dengan tema ini akan saya buat lagi. Jadi mumpung ada, segera gabung di online kelas ini dan praktekkan ilmunya.